adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dalam sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Nah, sekarang kita akan bersekolah minggu bersama-sama walaupun di rumah anak-anak masing-masing. Bersama saya Miss Gusti dan Miss Niven. Kita akan bernyanyi bersama dengan senyum yang gembira. Senyum dan bermuka gembira. Ayo anak-anak semua bertepuk tangan ya. Angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi ya. Senyum dan bermuka gembira. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, anak-anak, kita akan berdoa. Bisa harap anak-anak bisa duduk yang manis, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bersekolah minggu lagi walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, pimpin ibadah kami biar ibadah kami bisa menjadi berkat buat kami, buat teman-teman kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, anak-anak di rumah masih tetap bersuka-cita kan? Ayo saya ajak kita untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang. Semua bertepuk tangan ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan.
Anak-anak, duduk yang baik ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyi sama-sama ya, Roh Kudus yang baik. Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali ya kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Nah, pagi hari ini Miss Derti akan bercerita, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Anak-anak di rumah, ayo ambil sikap doa yang baik ya. Kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu pagi ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati Miss Derti yang bercerita, berkati anak-anak di rumah yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah anak-anak, pagi ini sebelum Miss Derti bercerita, Miss akan bertanya dulu sama kalian semua. Sebelum corona, apakah ada di antara anak-anak yang pernah mengajak teman-teman kamu datang di sekolah minggu? Pasti kalian pernah ya mengajak teman-teman kamu datang di sekolah minggu. Nah, apa yang kamu katakan kepada teman-temanmu waktu kamu mengajak mereka datang di sekolah minggu? Pasti kalian bercerita ya tentang Tuhan Yesus. Iya. Nah, anak-anak pagi ini Bu Guru akan bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus. Nah, pasti kalian sudah tahu ya ada berapa murid Tuhan Yesus. Tapi ini yang Miss Derti cerita pagi ini tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Siapa anak-anak? Filipus. Nah, anak-anak, di luar sana banyak sekali orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Karena itu, murid-murid Tuhan Yesus pergi kepada mereka untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, walaupun tempat-tempat mereka itu jauh-jauh di berbagai kota. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengar cerita tentang Filipus, salah seorang murid Tuhan Yesus. Filipus ini adalah
murid Tuhan Yesus. Dia bercerita kepada orang-orang di kota Samaria. Suatu hari, seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus dan berkata, malaikat ini berkata kepada Filipus, Filipus, pergilah ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ya anak-anak, sampailah Filipus di jalan yang betul-betul sepi ke tempat di mana malaikat Tuhan suruh dia berjalan ke situ. Filipus berjalan dan kadang-kadang Filipus berpikir, kok kenapa ya saya ada di jalan ini? Anak-anak, Filipus tidak tahu kalau sebenarnya Tuhan ingin agar ia bertemu dengan seseorang. Tetapi Filipus berjalan saja, dia berjalan dan berjalan seorang diri. Tapi ia tahu bahwa Roh Kudus memimpin Filipus. Nah anak-anak, sampailah Filipus ke jalan yang besar, di jalan yang agak lebar. Nah, Filipus mulai kayaknya ada sesuatu deh yang dia dengar. Dia mulai pasang telinganya. Ada suara-suara loh. Semakin dia pasang lagi telinganya, lalu benar-benar ada suara kedengaran. Filipus mulai perhatikan. Oh, rupanya ada orang yang akan datang di jalan ini. Semakin lama semakin jelas suara itu anak-anak, di mana Filipus pasang terus telinganya. Suara itu mulai makin terdengar. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Anak-anak tahu nggak suara apa itu? Iya benar, suara sepatu kuda. Nah anak-anak, Filipus kemudian semakin mendekati ke arah suara itu. Dia berjalan, lalu dia melihat, wah benar. Dari jauh dia sudah melihat ada kereta kuda yang berjalan ke arahnya. Nah, semakin jelaslah bahwa itu adalah kereta kuda. Lalu Roh Kudus mengatakan kepada Filipus, ayo dekati kereta kuda itu. Lalu Filipus cepat-cepat dekati kereta itu, semakin dekat kepada kereta itu. Lalu Filipus dekat di kereta itu, dia mendengar Bapak itu sedang membaca. Anak-anak kira-kira apa ya yang Bapak baca itu? Bapak ini ada di atas, duduk di atas kereta. Dia sedang membaca sebuah buku. Lalu Filipus mendekati dan bertanya kepada Bapak itu, Pace, kau mengertikah apa yang kau baca itu? Bapak itu yang duduk di atas kereta, dia menggelengkan kepala. Aduh, dia bilang sama Bapak Paulus, aduh Bapak, saya telah mengerti apa yang saya baca ini. Kok bisa bantu saya kah? Wah, anak-anak, dengan senang hati Filipus mau membantu Bapak ini. Anak-anak tahu nggak, Bapak ini siapa? Bapak ini adalah seorang sida-sida dari Ethiopia. Dari mana anak-anak? Dari Ethiopia. Nah, Bapak ini dia punya rambut itu keriting sekali dan kulitnya hitam seperti kita di sini ya. Tapi dia bukan dari Papua loh. Dia dari Bapak ini dari negeri yang jauh, dari Ethiopia. Nah, anak-anak, mulailah Filipus menjelaskan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Bapak ini di atas kereta. Nah, anak-anak, Bu Guru akan mengajak kalian menghafal kalimat-kalimat berikut ini, bagaimana kalian bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kamu. Nah, kalian bisa ikuti kalimat-kalimat yang Miss Derti ucapkan ini ya. Nah, begini kalimatnya. Tuhan Yesus dari surga. Dia berkata bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua,
mengasihi anak-anak. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia mati di salib karena dosa-dosa kita, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke sorga, dan barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Nah anak-anak, Bapak yang ada di atas kereta itu, Bapak dari Ethiopia itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang diceritakan oleh Filipus kepadanya tentang Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa yang terjadi anak-anak? Bapak itu menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, dalam perjalanan selanjutnya mendekati tempat di mana ada air, Bapak Ethiopia itu kemudian bicara kepada Filipus. Bapak, kok bisa baptis saya kah? Filipus bilang, boleh, yang penting Bapak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Bapak itu bilang, iya, saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sudah terima Tuhan Yesus ada di dalam hati saya. Nah, Filipus kemudian bilang, wah, kalau begitu saya bisa membaptiskan Bapak. Nah, ayo sekarang kita ke tempat ada air di situ. Ayo kita ke situ. Saya akan membaptiskan Bapak di situ. Nah, anak-anak, Bapak ini dan Filipus kemudian turun dari kereta, lalu mereka menuju ke tempat di mana ada air di sekitar itu. Lalu Filipus membaptis Bapak itu. Waktu Bapak itu sudah selesai dibaptis anak-anak, apa yang terjadi? Tiba-tiba Bapak Filipus menghilang. Kemana ya? Nah, anak-anak rupanya Filipus selesai membaptis Bapak itu, dia lalu kemudian dibawa oleh Roh Kudus pergi ke tempat yang lain. Tujuannya apa anak-anak? Roh Kudus membawa Bapak Filipus ini pergi ke tempat lain, ke kota lain untuk menceritakan Tuhan Yesus di tempat-tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah anak-anak, Bapak yang dari Ethiopia ini senang sekali. Walaupun sekarang dia sudah tidak bersama lagi dengan Filipus karena Filipus sudah pergi jauh. Tetapi Bapak ini penuh sukacita. Kenapa anak-anak? Karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatinya. Dengan senang hati dia pulang, dia menuju ke rumahnya dengan penuh sukacita. Dia sangat gembira karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatinya. Nah anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Pertama, kita belajar bahwa Roh Kudus menolong dan memimpin Filipus untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus juga menolong Filipus untuk berbicara kepada Bapak dari Ethiopia itu. Apalagi ya yang kita bisa pelajari? Roh Kudus juga menolong Bapak dari Ethiopia itu sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan membuat hati Bapak itu bersukacita. Nah anak-anak, Roh Kudus juga bisa menolong kalian setiap hari. Roh Kudus bisa mengajar kamu apa yang akan kamu katakan kepada teman-teman kamu saat kamu mengajak mereka datang di sekolah minggu. Atau kamu bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Bagaimana caranya ya? Sementara sekarang ini kan lagi corona. Nah anak-anak, kamu bisa meneruskan ibadah sekolah minggu ini kepada keluarga kamu di berbagai tempat. Dengan begitu kan kalian juga bisa melanjutkan cerita firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus. Kalian bisa melanjutkan ibadah sekolah minggu ini kepada keluarga kamu, kepada teman-teman kamu dimanapun mereka berada. Nah anak-anak, demikian cerita Miss Derty pagi ini. Kita akan mengucapkan sama-sama ya ayat hafalannya dari Mazmur 118 ayat yang ke-17.
Demikian bunyinya, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya, sama-sama kalian bisa ucapkan di rumah ya. Mazmur nomor 118 ayat 17. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, anak-anak, demikian cerita Miss Derti pagi ini. Kita masuk di dalam doa. Semua berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kami untuk bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami yang belum mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Anak-anak di rumah, persembahannya taruh di dalam amplop ya. Ingat, jangan dilipat-lipat, jangan dikucur-kucur, tapi kamu kasih dengan rapi. Oke anak-anak, sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Aku hanya seorang anak kecil. Nyanyi yang baik ya. Anak-anak sudah memberikan persembahannya kan? Sekarang kita mau berdoa ya. Duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih anak-anak sudah memberikan persembahannya. Tuhan berkati. Berkati juga papa mamanya Tuhan dalam pekerjaannya. Berkati masa tumbuh kembang anak-anak. Beri selalu sehat dan kuat. Semoga minggu depan kami bisa bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, makasih buat anak-anak yang sudah mengumpulkan aktivitasnya setiap minggu. Dan terima kasih juga kepada papa mama yang selalu mendampingi anak-anak dalam bersekolah minggu dan membuat aktivitas. Nah, aktivitas kita minggu ini, anak-anak akan berfoto memakai penutup kepala seperti Bapak Filipus pada zaman itu sambil memegang Alkitab. Nah, itu aktivitas kita minggu ini, seperti ini. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumah